Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Abdurrahman Yusuf, NIM 250222042, yang akan mempresentasikan rencana tesis penelitian dengan topik self-filling beton, berjudul Aplikasi Super Absorbent Polymer pada Ultra High Strength Concrete dengan Supplementary Cementitious Material untuk self-filling retak yang ditinjau melalui X-ray microcity. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu latar belakang, studi literatur, dan metodologi. Seiring waktu, penggunaan beton mutu tinggi semakin meningkat, misalnya sebagai girder jembatan. Dengan kekuatan yang sama, dimensi UHPC akan lebih kecil dari beton prestress maupun beton bertulang konvensional. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi beban mati, sehingga struktur semakin efisien. Beton mutu tinggi rawan terjadi retak akibat susut dan internal crack. Susut disebabkan oleh komposisi pasta yang tinggi, dan internal crack disebabkan oleh jumlah air yang sedikit. Lalu, retak dapat terjadi saat masa konstruksi, akibat kesalahan manusia atau bocornya air karena bexisting yang kurang rapat. Perlu diingat, kalau batas retak masa servis untuk beton bertulang adalah maksimal 0,3 mm, karena rawan terjadi penetrasi oksida atau ion berbahaya lainnya, yang dapat merusak passive layer tulangan, sehingga terjadi korosi dan durabilitasnya menurun. Di Eropa, 50% dana tahunan pembangunan digunakan untuk repair dan maintenance. Salah satunya untuk perbaikan retak sebesar $147 per meter kubik. Sedangkan pembuatan beton hanya $65-80 per meter kubik. Jadi, perbaikan retak 2 kali lebih mahal dari pembuatan beton baru. Nah, bila terjadi retak, apa sih solusinya? Biasanya ada 3 solusi berikut. Yang pertama, bongkar dan bangun kembali. Namun ini tentu mahal. Lalu, ada curing ulang dengan cara siram air terus-menerus. Nah, caranya juga tidak mungkin kan? Lalu, autonomous healing dengan menggunakan agent healing. Mekanisme self-healing dapat berupa physical, chemical, dan mechanical. Physical terjadi akibat permukaan retak yang menyerap air sehingga terjadi swelling. Chemical terjadi akibat hidrasi yang berlanjut dari unhydrated cement atau dapat juga melalui pembentukan kalsium karbonat akibat CO2 yang masuk melalui air. Mechanical terjadi akibat partikel dari retakan atau air yang mengisi celah retak. Evaluasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu penutupan celah retak, transport properties seperti permeabilitas dan penyerapan, lalu mechanical properties-nya seperti regain, flexural, dan compressive strength. Dengan potensi self-healing yang menjanjikan dari segi durabilitas maupun biaya, kebutuhan beton self-healing diperkirakan semakin meningkat. Jadi, kebutuhan beton mutu tinggi diperkirakan meningkat, dan kebutuhan self-healing diperkirakan juga meningkat, sehingga kedua hal ini adalah combo yang sangat menarik. Self-healing sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 proses, yaitu autogenous dan autonomous. Autogenous memanfaatkan unheated cement yang sudah tersedia, sedangkan autonomous menggunakan admixture tambahan untuk membentuk CSH yang baru. Self-healing bisa melalui berbagai cara, misalnya hidrasi ulang supplementary cementitious material atau SCM, lalu menggunakan chemical agent seperti crystalline admixture, dan biological agent seperti bakteri. Metode penggunaan self-healing dapat dicampur saat mixing ataupun dimasukkan dalam tube sehingga tube akan patah saat beton retak dan isinya dapat keluar untuk membentuk CSH yang baru. Metode tube biasanya digunakan pada retak yang sudah diketahui lokasinya. Agent healing yang digunakan dalam penelitian ini adalah SAP yang cara kerjanya sangat sederhana, yaitu menyerap air dan melepaskannya kembali. Daya serapnya bisa sampai 200 kali beratnya sendiri. Nah, awalnya sendiri, SAP itu digunakan untuk popok atau lahan pertanian. Kenapa sih SAP dipilih? Karena SAP adalah material yang baru diteliti secara masif pada 2-3 tahun terakhir ini. Selain itu, lebih murah karena memanfaatkan unheated cement, lalu lokasi retak yang acak sehingga tidak memiliki tube, dan tidak perlu pre-treatment dengan cara pengkapsulan. Dan SAP memiliki potensi menutup retak yang lebih besar. Masuk ke bagian literatur review. Literatur review pertama mempelajari pengaruh SAP dengan membandingkan benda uji tanpa dan dengan SAP pada kondisi recuring tanpa bersentuhan air secara langsung. Hasilnya, SAP mampu menangkap kelembapan udara sehingga recuring tidak perlu disiram terus-menerus. Literatur review kedua mempelajari curing terbaik dengan melihat healing product pada penampang 2 dimensi dan 3 dimensi. Hasilnya, recuring terbaik adalah wet dry. Literatur review ketiga mempelajari pengaruh SCM untuk self-healing beton mutu tinggi. Hasilnya, SCM seperti fly ash meningkatkan autogenous healing karena sifat pozolan yang memperlambat waktu hidrasi dan menyebabkan banyaknya jumlah unhydrated cement. Literatur review keempat mempelajari efektivitas SAP pada umur lanjut. Hasilnya, benda uji umur 8 tahun masih mampu regain kekuatan 41%.
Lalu, penelitian di S1 sebelumnya secara umum digunakan untuk mengetahui efektivitas SAP di Indonesia untuk campuran beton karena belum ada penelitian terpublikasi mengenai penggunaan SAP pada beton. Hasilnya, SAP di Indonesia dapat dipakai sebagai internal curing, jadi internal crack di dalam dapat dikurangi bahkan dicegah. Lalu, penggunaan SAP dan SCM secara bersamaan menghasilkan peningkatan hidrasi sampai 6% di umur 28 hari. Padahal, bila masing-masing digunakan secara terpisah, maka terjadi penurunan kuat tekan. Dengan potensi self-healing masing-masing SAP dan SCM pada UHSC, maka kombinasi penggunaan keduanya secara bersamaan cukup menarik untuk diketahui, dan belum ada penelitian terpublikasi mengenai self-healing dengan SAP dan SCM pada UHSC. Rumusan masalah yang perlu diselesaikan adalah bagaimana sih membuat mix desain UHSC dengan SAP dan SCM, karena SAP menurunkan kuat tekan akibat makropor saat menyusut, dan SCM memperlambat hidrasi pada umur awal. Lalu, bagaimana jumlah SAP dan SCM yang optimal dalam menutup retak juga perlu diketahui. Hipotesisnya, diperkirakan untreated semen pada UHSC yang lebih banyak dari beton normal akan meningkatkan kemampuan self-healing. Tujuannya adalah mengetahui efektivitas self-healing dan menentukan variasi SAP dan SCM terbaik. Deku penelitian direncanakan menggunakan benda uji kubus dan silinder dengan variasi SAP dan silica film yang akan di-curing dengan water curing dan re-curing wet dry. Masuk ke metodologi, alur pengujian diawali identifikasi masalah dengan studi literatur, lalu menguji material semen, pasir, silica film, dan SAP. Setelah itu, dilakukan trial mix sampai mutu tercapai, dan membuat benda uji dengan variasi jumlah SAP dan silica film. Hasil pengujian akan diolah dan dianalisis. Pengujian material pada sementisus material dapat diuji dengan XRF untuk mendapatkan oksida dan unsur penyusunnya. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan sementisus material yang digunakan. Bila tidak layak, maka hasil akhir pun menjadi tidak valid. Pasir diuji berbagai properties yang ada dan SAP diuji daya serap dan daya lepasnya. Trial mix dari hasil paling terakhir adalah mendapatkan kuat tekan 95,8 MPa, sedangkan targetnya lebih dari 150 MPa. Oleh karena itu, di trial mix terbaru meningkatkan komposisi semen. Semakin tinggi mutu rencana, maka semakin sedikit agregat karena agregat menjadi yang terlemah. Oleh karena itu, agregat kasar tidak digunakan. Properties trial mix dilakukan dengan flow table test dan pengujian kuat tekan. Benda uji direncanakan 105 buah kubus 5 cm untuk evaluasi regain compressive strength dan 224 silinder 10 x 20 cm untuk evaluasi self-healing lebar retak, water permeability test, rapid chloride penetration test, pore distribution, dan penyerapan. Nantinya, silinder akan dipotong sehingga membentuk seperti piringan untuk diletakkan dengan splitting test. Rencana total biaya sekitar 16 juta dengan kondisi terburuk karena X-ray microcity di swasta yang harganya mahal. Untuk rencana penjadwalan diharapkan dapat selesai sekitar pertengahan bulan Juni. Nantinya, evaluasi dilakukan dengan pengambilan data kuantifikasi retakan dan pore distribution menggunakan SEM untuk mendapatkan citra 2 dimensi dan X-ray microcity untuk mendapatkan citra 3 dimensi. Data makropor juga digunakan untuk membandingkan berat kering oven dengan SSD. Lalu, hasil mikropor dan makropor dapat dibandingkan dengan kuat tekan ataupun kemampuan regain self-healing. Evaluasi transport properties pun dilakukan dengan mengambil data permeability test dan rapid chloride penetration test. Sekian presentasi saya dan terima kasih telah menyimak meskipun cukup panjang. Bila ada pertanyaan, silahkan beri komentar di bawah. Jangan lupa like-nya juga ya.